penting kita anak FK perlu belajar fisiologi tuh. Jadi, si penyakit itu secara garis besar terjadi karena dua hal. Pertama, karena kelainan memang dari struktur anatominya. Contohnya dari kelainan saluran cerna. Kemarin Kenalkan, pemateri kita pada hari ini, beliau merupakan salah seorang tutor med kelas juga, Syauqi Faiduniam, sarjana kedokteran. Nah, beliau merupakan alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, menamatkan prekliniknya pada tahun 2018 dan melanjutkan koasnya di Rumah Sakit M. Jamil Padang, selesai pada tahun 2020. Nah, Bang Syauqi ini, kita manggilnya Bang Syauqi ya. Bang Syauqi ini baru saja lulus dari UKM PPD. Nah, seperti yang dijelaskan pada sesi pertama, ketika kita mengenal tentang kehidupan kedokteran, jadi di salah satu tahapan kedokteran itu ada namanya UKM PPD atau uji kompetensi dokter, di mana itu merupakan tes terakhir ujian nasional dokter, dan Bang Syauqi ini baru saja dinyatakan lulus, nah, dan akan segera dilantik untuk menjadi dokter. Lalu sebagai delegasi FK UNAN di IMO atau International Medical Olympiad. Nah, juga menjadi semifinalis Regional Medical Olympiad tahun 2017. Nah, mungkin kita sapa dulu Bang Syauqinya. Selamat malam, Bang Syauqi. Oke, selamat malam. Gabung bersama kita ya pada malam hari ini, akan menjelaskan tentang materi fisiologi. Nah, mungkin waktu dan tempat kita persilahkan. Oke, makasih moderator. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik. Oh ya, jadi kita sekarang udah masuk ya ke webinar yang terakhir dari sesi webinarnya Medclass. Nah, mungkin adik-adik kan udah ikutin nih webinar dari yang 1 sampai webinar keempat. Nah, di webinar keempat ini kita bakal ngebahas tentang fisiologi. Mungkin adik-adik yang udah join dari webinar 1 sampai webinar 3 udah pada penuh ya ilmunya sama anatomi, sama histologi, sama gimana sih sistem belajarnya FK. Nah, sekarang bakal aku tambah lagi nih ilmunya tentang fisiologi. Oke, sama-sama ya. Selanjutnya. Oke, jadi kalau kemarin adik-adik belajar tentang anatomi sama histologi, itu kan dua-duanya tentang struktur tubuh ya. Kalau anatomi itu lebih ke struktur makronya dia, sedangkan kalau si histologi lebih ke struktur mikronya dia. Nah, sekarang pasti adik-adik tahun 1 nanya, apa sih itu fisiologi? Ya. Nah, fisiologi ini penting kita anak FK perlu belajar fisiologi. Tuh. Nah, jadi kalau aku ibaratin gini, kalau adik-adik waktu belajar anatomi sama histologi, adik-adik mengenal tubuh adik-adik sendiri. Mengenal mulai dari dia struktur makronya, gini loh gambarannya otot, gini loh gambarannya otak, gini loh gambarannya tulang. Kalau histologi adik-adik ngelihat, oh jadi otot itu struktur terkecilnya kayak gini bentuknya gitu. Terus kalau misalnya otak, neuron-neuron itu kayak gini struktur terkecilnya. Tapi kalau fisiologi adik-adik memahami gimana adik-adik sebagai manusia. Nah, apa maksudnya? Jadi, fisiologi itu dia berasal dari dua kata, fisio sama logos. Berarti, fisio itu adalah fungsi tubuh, sedangkan logos adalah ilmu. Jadi, fisiologi merupakan ilmu yang mempelajari fungsi kerja tubuh. Nah, kenapa tadi aku penggal-penggal kayak tadi? Karena nanti adik-adik bakal belajar terminologi tentang kedokteran. Jadi, gimana sufiks sama prefiksnya gitu. Nah, kalau di fisiologi ini aku ibaratin kayak gini. Kalau kemarin adik-adik belajar strukturnya, sekarang adik-adik memahami gimana sih struktur tadi bekerja. Nah, adik-adik bayangin, kalau misalnya adik-adik lagi belajar tentang fisiologi sistem saraf pusat yang menyangkut di dalamnya itu ada otak, berarti otak adik-adik itu kayak semacam deja vu gitu. Otak mikirin tentang gimana cara otak bekerja. Nah, menarik kan? Jadi kayak otak kita mikirin gimana ya caranya otak kita tuh bisa mengingat, gimana ya otak kita itu saling berkomunikasi dengan neuron-neuron saraf yang lainnya yang di tangan kita atau di tempat lain. Gimana ya kita bisa mencium, gimana ya supaya kita bisa merasakan suatu benda. Nah, jadi kalau pada fisiologi kita belajar bagaimana kita menjadi seorang manusia. Jadi gimana cara kita bisa berjalan, gimana cara kita bisa mencerna makanan, gimana cara kita bisa bernafas, dan gimana cara kita bisa mikir. Itu ya. Oke, mungkin nggak panjang-panjang, next. Nah, sekarang komponen fisiologi tadi, itu aku bagi menjadi 3 secara garis besar. Ada fisiologi jaringan, sama fisiologi organ. Nah, apa maksudnya? Jadi, kalau kemarin adik-adik belajar tentang histologi, adik-adik tuh cuma ngeliat aja, oh gambarnya epitel kayak gini nih, terus misalnya gambarnya otot kayak gini nih, kalau di bawah mikroskop, adik-adik cuma just to know, cuma tahu itu aja. Tuh.
Nah, kalau nanti di fisiologi adik-adik belajar tentang fisiologi seluler, adik-adik memahami gimana si sel tadi bernafas, gimana si sel tadi mensintesis protein, gimana si sel tadi saling berkomunikasi dengan tetangganya dia. Jadi sel itu dia bisa komunikasi teman-teman sama temannya yang lain gitu. Makanya nanti itu dipelajari semuanya di fisiologi. Oke. Nah, kayak kemarin kalau udah dijelaskan sama Dokter Dede sama Kak Lintang juga, kalau susunan tubuh kita itu mulai dari yang terkecil, mulai dari sel sampai nanti yang paling besar itu organ. Nah, kayak gitu juga nanti fisiologinya. Sel-sel saling bergabung akan membentuk suatu jaringan. Contohnya, jaringan saraf, neuron-neuron. Dia saling berkomunikasi antar dia satu sama lain. Nah, di fisiologi, adik-adik memahamin gimana sih cara si neuron-neuron ini saling ngomong antar dia sama dia gitu. Gimana masing-masing neuron bisa menyampaikan impuls saraf ke otak nanti. Gimana cara adik-adik nanti bisa mengingat gitu. Ya. Kalau fisiologi organ, ini secara garis besarnya. Contoh, misalnya organ-organ di tubuh kita, misalnya ada organ pencernaan, terus ada organ respirasi. Nah, nanti adik-adik bakalan belajar tuh di FK secara terkotak-kotak. Gimana sih fisiologi dari respirasi? Gimana sih supaya kita bisa bernafas? Gimana sih makanan yang kita makan mulai dari mulut bisa turun sampai ke lambung, bisa dicerna supaya kita bisa kenyang. Nah, itu nanti akan dipelajari semuanya di fisiologi. Jadi, waktu fisiologi ini adik-adik memahami gimana sih adik-adik bisa menjadi seorang manusia yang seutuhnya. Itu ya. Oke, next. Selanjutnya. Nah, kenapa? Ini kan banyak yang nanya, kenapa sih Bang? Kenapa sih Kak kita perlu belajar fisiologi gitu? Apa sih pentingnya fisiologi untuk anak FK? Nah, penting banget adik-adik. Jadi kayak aku bilang tadi, fisiologi itu dia membahas fungsi tubuh yang normal. Jadi adik-adik mengetahui gimana kita sebagai manusia, tubuh kita itu bekerja. Gitu ya. Gimana cara kita bisa bernafas? Gimana supaya kita bisa mencerna makanan? Tuh. Nah, adik-adik nanti kan tujuannya mau jadi dokter. Ya ngapain kita harus tahu fungsi tubuh yang normal? Penting banget gitu. Kenapa? Karena sebelum adik-adik tahu tentang penyakit, adik-adik harus tahu dulu tubuh yang normal itu gimana sih fungsinya dia. Nah, kalau misalnya ada salah satu dari fungsi tubuh tadi yang terganggu, misalnya tadi kan fisiologi ada di tingkat sel nih, ada di tingkat jaringan, sama ada yang di tingkat organ. Kalau misalnya salah satu selnya yang terganggu, atau misalnya salah satu organnya yang terganggu fungsinya, tidak sewajarnya, dia nggak di jalan yang benar, nggak di jalan yang lurus lagi dia, udah menyimpang, udah ikut jalan yang sesat dia, si fungsi organ tadi. Nah, itulah di sana nanti akan timbulnya suatu penyakit. Jadi, penyakit dia akan berawal dari suatu fungsi tubuh yang abnormal. Jadi, fungsi tubuh yang normal tadi yang terganggu. Nah, kalau misalnya, kalau di FK ya, kita ngomongnya kalau misalnya udah jalannya menyimpang, udah melenceng, udah gangguan itu, kita namain pato. Jadi misalnya ada nih teman-teman kamu nanti, misalnya dia pemalas, terus nggak jarang datang kuliah, dia pato ya gitu. Pato itu berarti dia agak lain dibandingkan yang lain, agak menyimpang dibandingkan orang-orang yang normal gitu. Jadi kalau ada orang teman-teman kalian nih yang orang yang normal, yang agak melenceng dari kehidupan yang normal, udah nggak kayak semestinya, itu termasuk orang-orang yang pato. Nah sama nih kayak fisiologi. Jadi kalau misalnya si fisiologi tadi sudah mulai melenceng, sudah mulai menyimpang dari yang kaidah normalnya, kita namakan dengan patofisiologi. Nah, patofisiologi inilah dasar dari proses semua penyakit. Jadi semua penyakit tadi bisa diterangkan melalui patofisiologi. Nah, sebelum adik-adik paham apa itu patofisiologi, adik-adik harus tahu dulu fisiologi normal. Nggak mungkin kan loncat-loncat langsung, aku mau belajar patofisiologinya aja deh. Aku mau tahu gimana pasien diabetes mellitus. Nah, gimana adik-adik bakalan tahu patofisiologi diabetes mellitus kalau adik-adik nggak tahu cara kerja hormon insulin? Tuh, ya. Jadi harus tahu dulu normalnya dia, harus tahu dulu yang benernya itu gimana, baru tahu yang melencengnya gimana. Tuh ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini. Jadi, si penyakit itu secara garis besar terjadi karena dua hal. Pertama, karena kelainan memang dari struktur anatominya. Contohnya dari kelainan saluran cerna. Kemarin Dokter Dede sama Kak Lintang bahas tentang epitel sama saluran cerna. Ada epitel sama anatomi. Ada anatomi saluran cerna sama ada epitel saluran cerna. Nah, bahas tuh, ternyata epitelnya di saluran cerna bagian bawah, di kerongkongan bagian bawah, itu epitelnya transisi antara epitel gepeng sama epitel toraks. Nah, anatominya, jadi di sana ada katup.
tuh namanya ya katup yang di dekat esofagus. Nah, nanti ketika suatu penyakit apabila daerah sana nanti fungsinya terganggu, itu yang akan menimbulkan penyakit. Jadi penyakit tadi bisa kita simpulkan ketika organ kita sudah mengalami gangguan dan fungsinya juga terganggu. Jadi secara struktur dia berubah, baik itu secara makro ataupun mikro, dan secara fisiologi atau secara kefungsian dia juga berubah. Jadi pengawinan antara anatomi dan fisiologi itulah yang nanti akan menjadi dasar dari suatu penyakit. Makanya tiga materi ini, anatomi, fisiologi, histologi, itu merupakan basic esensial untuk adik-adik kuasai di tahun 1. Kalau misalnya adik-adik nggak tahu, nanti adik-adik masuk ke dunia perkoasan, nanti adik-adik jadi dokter, pasti itu ditanya, apa sih anatominya yang terganggu gitu, gimana fisiologinya ini gitu, gimana sih fisiologi hormon ini gitu. Nah kalau misalnya adik-adik nggak paham, ya adik-adik pada diam aja gitu, nggak bisa ngejawab, gitu, nggak tahu ya. Oke, selanjutnya. Nah, jadi tadi kan aku udah jelasin fisiologi, ada fisiologi seluler, ada fisiologi jaringan, sama ada fisiologi organ. Nah, sekarang karena kita topiknya pengantar fisiologi, ini kalau mau dijelasin ya Dek, semua fisiologi itu bukunya tebel, kira-kira 2000 halaman. Nah, itu bisa 7 hari 7 malam kita bakalan jelasin fisiologi doang gitu ya. Mulai dari fisiologi sel sampai nanti fisiologi organ. Sampai nanti otak, fisiologi pencernaan, fisiologi respirasi, fisiologi muskuloskeletal, banyak. Gak bakal selesai dalam 2 jam atau 1 jam pertemuan. Nah, sekarang aku bakal ngecomot nih satu materi yang menurut aku menarik untuk diajarkan tuh. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut gimana untuk belajar fisiologi, ada bisa tuh ngedaftar nanti di Math Class. Bakal kita jelasin mulai dari yang fisiologi sekecil-kecilnya yang nggak kelihatan sama sel kita, yang nggak kelihatan sama mata kita, yang ngomongnya itu tentang ADP, terus tentang protein-protein gitu, sampai nanti yang kelihatan kasat mata gitu, ya. Nah, sekarang kita pick satu aja yang bakal kita bahas hari ini tentang fisiologi hormon. Oke. Nah, kenapa aku ngambil? Oke, kita lanjut, kita bahas tentang si fisiologi hormon dulu. Oke. Nah, fisiologi hormon. Jadi kita ngebahas tadi kan ada organ tuh, fisiologi organ. Organ itu antar ada organ respirasi, ada organ pencernaan. Aduh maaf ya Dek kalau misalnya tulisannya agak-agak jelek. Terus ada fisiologi otot atau muskuloskeletal. Terus ada fisiologi sistem saraf atau neurologi. Sama nanti ada fisiologi sistem endokrin atau sistem hormon. Ya. Nah sekarang kita pick satu aja secara menyeluruh. Kita pick yang organ. Berarti kita ngambil yang endokrin. Oke, next, selanjutnya. Nah, jadi kalau tadi aku bilang organ tentang hormon ini kita namakan dengan endokrin. Apa sih itu endokrin gitu? Nah, jadi secara di dunia kedokteran kita mengenal ada 2 istilah, ada endokrin sama eksokrin. Ya, kalau endokrin berarti dia di dalam. Sedangkan eksokrin berarti dia keluar, gitu kan artinya secara simpel. Nah, maksudnya endokrin, jadi tubuh kita dia menghasilkan 2 zat nanti, ada yang endokrin sama eksokrin. Kalau endokrin, zat yang dikeluarkan oleh tubuh tadi dipakai lagi sama tubuh. Jadi dia berputar-putar di dalam tubuh. Contohnya, nanti kita lihat ya organ-organnya. Misalnya nih, kayak hormon insulin gitu kan. Kalian belajar kan waktu SMA ada hormon insulin, ada hormon tiroid, ada hormon FSH. Nah itu nanti kan setelah dia dikeluarkan oleh tubuh, dia bakalan dipakai lagi sama tubuh, gunanya untuk mempertahankan fungsi tubuh. Nah sedangkan kalau eksokrin, ekso berarti dia keluar. Jadi zat tadi setelah dikeluarkan oleh tubuh, dia nggak dipakai-pakai lagi. Berarti istilahnya eksokrin ini merupakan sampah. Jadi dibuang sama tubuh kita, udah nggak perlu lagi sama tubuh kita. Nah, apa contohnya sampah-sampah tubuh kita? Contohnya keringat, tuh ya, yang emang nggak dipakai-pakai lagi. Tuh. Jadi keringat itu setelah dia dikeluarkan sama tubuh kita, dia nggak dipakai lagi. Mana ada kalian minum keringat kalian sendiri? Nggak ada kan? Gitu. Terus ada dahak atau sputum. Nggak ada kan yang kita nelan dahak kita sendiri lagi. Kayaknya dahak ini masih berguna deh untuk tubuh gua gitu. Ya udah dimakan lagi aja, siapa tahu ntar bakterinya bisa tumbuh lagi. Nggak ada kan gitu. Nah itu bedanya
antara endokrin sama eksokrin. Kalau endokrin dia akan dipergunakan kembali oleh tubuh, sedangkan kalau eksokrin dia tidak dipergunakan lagi oleh tubuh. Jadi dia zat sampingan atau zat sisa. Ya. Selanjutnya. Oke. Sekarang kalau tadi kita udah ngebahas nih, ada endokrin sama ada eksokrin. Nah, tadi aku bilang ada tempat yang menghasilkan zat-zat tadi. Nah, adik-adik pasti harus tahu kan kalau secara anatominya di mana aja sih penghasil dari zat-zat endokrin tadi. Nah, ini nih kenapa harus kawin antara anatomi sama fisiologi? Karena kalau misalnya adik-adik nggak tahu, orang cerita nih tentang hormon insulin dihasilkan oleh pankreas. Adik-adik nggak tahu di mana ya letak pankreas itu ya gitu. Nah, jadinya setengah-setengah. Jadi istilahnya kayak adik-adik punya kaki cuma satu doang gitu. Bisa nggak dipakai untuk jalan? Bisa, tapi agak tertatih-tatih kan jalannya. Nah, kayak gitu juga di dunia kedokteran. Jadi kalau adik-adik cuma menguasai salah satu aja, ada yang pincang salah satu kaki adik-adik. Tuh. Makanya harus memahami secara menyeluruh. Jadi belajarnya kalau dibilang sama Kak Lintang kemarin secara spiral. Ya. Nah, sistem endokrin kalau secara anatominya dia terletak di beberapa bagian tubuh kita. Mungkin ini adik-adik udah bahas dulu ya waktu SMA. Ada yang organ endokrin yang letaknya di otak, ada yang letaknya di leher kita, terus ada yang letaknya di dekat ginjal, ada yang letaknya di dalam perut, terus ada yang letaknya di organ genitalia kita. Nah, itu udah dibahas waktu SMA dulu. Jadi, si kelenjar endokrin ini tersebar di seluruh tubuh kita, di beberapa tempat. Nah, kalau dari atas sampai bawah bisa aku simpulkan ini dia. Jadi yang paling atas itu ada namanya hipotalamus. Nih, letaknya di otak. Jadi di otak itu ada hipotalamus, ada hipofisis, sama badan pineal. Mereka bertiga letaknya di otak. Terus, nanti di leher ada yang namanya tiroid. Nah, tiroid ini letaknya itu pas di bagian depan leher kita. Kalau misalnya kita suruh nih pasiennya menelan, dia bakalan ikut tiroid tadi bergerak. Tuh, ya. Terus nanti ada namanya timus dan ada juga adrenal. Adrenal ini letaknya dekat sama ginjal, di bagian atas dari ginjal. Namanya AT. Jadi kalau adik-adik istilah kedokteran ada AT. AT itu artinya dekat. Tuh, ya. Nah, terus selanjutnya ada pankreas. Nah, pankreas ini letaknya itu terletak di abdomen atau di rongga perut. Jadi di rongga perut di sebelah kiri dia nanti. Deket-deket si lambung gitu letaknya nanti. Dekat lambung, dekat usus. Nah, kalau misalnya adik-adik mau tahu lebih lanjut, itu nanti akan belajar di anatomi ya. Nanti kita bakal jelasin lebih detail nanti di anatomi. Oke. Terus nanti ada juga yang terletak di organ genitalia. Di mana contohnya? Kalau pada perempuan ada di ovariumnya, sedangkan kalau pada laki-laki itu ada yang namanya testis, ya. Coba adik-adik lihat, mulai dari bagian atas sampai bagian bawah, si endokrin ini mereka semua organnya buntu, nggak punya saluran. Pernah nggak sih ngelihat misalnya di dekat ginjalnya ini, di adrenalnya ini ada saluran? Nggak ada kan, nggak ada pipanya. Gitu. Nah, makanya endokrin ini sering juga disebut dengan organ buntu. Gitu. Jadi siapa yang bakal mengedarkan dari hormon-hormon ini nanti? Nah, yang bakal mengedarkannya nanti adalah darah. Jadi darahlah yang akan membawa hormon-hormon ini nanti ke semua tubuh. Jadi mereka ini masing-masing organ endokrin mulai dari kepala sampai ke kelaminnya adik-adik itu punya fungsi sendiri-sendiri. Dia punya fungsi yang khas sendiri-sendiri mereka. Nah, fungsinya si organ endokrin di testis beda dengan fungsinya si pankreas. Jadi fungsi mereka saling beda satu sama lain. Nah, tujuan mereka walaupun fungsinya berbeda-beda, tapi tujuannya satu, untuk mempertahankan fungsi tubuh kita. Ya. Jadi dia menghasilkan hormon yang berperan dalam berbagai metabolisme atau berbagai hal yang terdapat dalam tubuh kita, tergantung sama targetnya. Nah, gimana nanti penjelasan target-targetnya ini? Nanti adik-adik bakal belajar tentang sistem endokrin ini secara menyeluruh. Kalau misalnya, ini kan pengantar nih, kalau mau aku jelasin endokrin ini aja tebelnya bisa 200 halaman, 100 halaman, nggak mungkin kan gitu, dijelasin dalam 1 jam gitu. Jadi, itu nanti bakal dijelaskan sendiri nanti, ya, di pembelajarannya. Oke, banyak nih orang-orang yang bilang endokrin ini susah gitu. Nah, sebenarnya endokrin ini nggak susah. Kalau misalnya adik-adik udah tahu, kuncinya gampang. Nah, gimana cara taunya? Nanti bakal kita pelajari di math class, ya. Jadi, ini udah aku jelasin tadi, dia sesuai dengan targetnya dia.
Kalau misalnya testis, targetnya itu untuk mematangkan fungsi reproduksi, untuk seks sekunder. Tuh. Nah, kalau misalnya si insulin yang dihasilkan oleh pankreas, gunanya targetnya adalah untuk mempertahankan kadar gula darah. Jadi mereka ini punya fungsi masing-masing. Jadi dia kayak karyawan kantoran gitu, yang masing-masing mereka punya kerjaannya sendiri-sendiri. Tuh. Jadi dia agak selfish gitu kerjaan mereka. Tuh ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini. Jadi, walaupun mereka itu punya target organnya sendiri-sendiri, tapi mereka tetap saling tegur sapa. Tuh. Jadi mereka saling berkoordinasi satu sama lain. Nggak bentrok mereka kerjaannya satu sama lain. Nah, gimana mekanisme koordinasi mereka? Jadi, kalau diibaratkan ya, Dek, si organ endokrin ini, dia itu punya satu induk gede. Jadi dia punya satu orang tua. Nah, jangan induk deh. Jadi gini, endokrin itu kita ibaratin kayak gini, kayak tingkatan pemerintahan kita. Jadi ada gubernurnya, ada wali kotanya, sama ada camat-camatnya nanti. Nah, kalian salah satu. Jadi ada gubernur besarnya, gubernur provinsi endokrin. Nah, gubernur besarnya itu namanya hipotalamus. Nah, si hipotalamus ini dia menghasilkan hormon-hormon yang merangsang hormon di bawahnya. Jadi kastanya sama kayak di pemerintahan kita. Mulai dari atas kayak gubernur, dia pasti kan memerintahkan si wali kota, ya kan? Wali kota pasti nanti akan memerintahkan si camat gitu. Nah, kayak gitu seterusnya. Nanti camat dia bakal ngasih laporan ke wali kota, ngasih laporan lagi ke gubernur gitu. Nah, kayak gitu juga nanti sistem endokrin. Jadi, kepala besarnya itu namanya hipotalamus. Hipotalamus ini dia yang paling atas. Dia akan menghasilkan hormon yang gunanya untuk merangsang kelenjar endokrin di bawahnya menciptakan hormon lagi. Nah, makanya hormon-hormonnya hipotalamus itu nanti adik-adik belajar belakangnya akhirannya RH. RH ini singkatan untuk releasing hormon. Releasing berarti melepaskan. Hormon berarti hormon. Dia hormon yang bertujuan untuk melepaskan si kelenjar endokrin di bawahnya untuk mengeluarkan hormon lagi. Jadi kayak kaskade gitu deh. Jadi kayak efek domino gitu. Nah, di bawahnya si wali kotanya tadi aku bilang itu ada hipofisis. Nah, hipofisis, adik-adik lihat di sini, dia ada dua warna ya. Ada warna kuning sama ada warna hijau. Kelihatan kan? Nah, warna kuning sama warna hijau itu bukan berarti dia nggak ada maknanya. Dia beda fungsinya antara yang warna kuning sama warna hijau. Nah, kalau misalnya kita belajar di kedokteran ini kan terlalu banyak terminologi ya. Nah, tapi jangan khawatir, nanti kita bakal belajar terminologinya. Nah, kalau di bagian depan, di dunia kedokteran itu dinamakan dengan anterior. Sedangkan di bagian belakang itu dinamakan dengan posterior. Nah, antara hipofisis anterior sama hipofisis posterior, dia beda fungsinya, Dek. Anterior dia punya fungsi sendiri, posterior dia punya fungsi sendiri. Hormon yang dihasilkan pun beda-beda. Nah, ini kita lihat. Kalau si kota posterior, ini kita tadi kan ibaratnya sama pemerintahan ya. Kota posterior ini dia cuma punya 2 kecamatan. Ada kecamatan Oksitosin sama kecamatan ADH. Jadi dia cuma punya 2 camat doang. Karena penduduknya sedikit kayaknya. Nah, sedangkan yang kota anterior ini dia punya 6 kecamatan. Jadi dia menghasilkan 6 buah hormon. Ada TSH, FSH, GH, prolaktin, dan juga ada endorfin nanti. Tuh. Oke. Nah, jadi si bagian anterior ini yang lebih banyak dia menghasilkan hormonnya dibandingkan yang di posterior. Ya. Oke. Ini agak salah ya, ini bukan TSH, ini ACTH. Oke. Nah, jadi gini alur koordinasinya, mulai dari hipotalamus, hipofisis, sama nanti di kelenjar-kelenjar endokrin paling bawah. Nah, tadi kan udah aku bilang nih, si hipofisis, sebalik, ini bukan camatnya, ini wali kotanya. Jadi si gubernur hipotalamus ini, dia nanti punya ada beberapa wali kota. Nah, nanti masing-masing wali kota ini dia akan mempunyai target organ sendiri-sendiri. Kalau oksitosin, target organnya adalah kelenjar air susu. Ya. Sedangkan kalau ADH targetnya adalah ginjal. Oke. Kalau FSH-LH targetnya adalah di ovarium. Kalau TSH targetnya adalah tiroid. Jadi mereka itu punya target organnya sendiri-sendiri. Nah, nanti masing-masing mereka akan membantu organ-organ targetnya itu menghasilkan kelenjar endokrin sendiri-sendiri juga.
Jadi kebayang ya alur koordinasinya, mulai dari hipotalamus dia akan mengeluarkan releasing hormon, nanti dia turun ke hipofisis, dia menghasilkan beberapa hormon tergantung lokasinya di mana. Nah, nanti dari masing-masing lokasi hipofisis itu dia akan menghasilkan hormon sendiri-sendiri juga. Nah, hormon-hormon ini nanti akan memicu kelenjar-kelenjar endokrin yang udah adik-adik lihat tadi, ada di tiroid, ada di pankreas, ada di adrenal, ada di ovarium untuk menghasilkan hormon. Jadi kayak gitulah alur mekanisme koordinasi mereka. Ya. Nah, jadi semua hormon di hipofisis ini nanti akan mempengaruhi organ-organ endokrin sebelumnya yang kita lihat di foto sebelumnya. Ya. Oke. Selanjutnya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke salah satu kerja spesifik dari hormon, kita harus tahu dulu ada yang namanya feedback. Nah, ini yang aku bilang, kalau misalnya kita ngibaratin tadi si endokrin ini kayak suatu struktur pemerintahan, ada gubernurnya, ada wali kota, sama ada camatnya, mereka itu punya feedback sendiri-sendiri. Itu ya. Nah, feedbacknya itu mulai, kalau misalnya dia si kelenjar endokrinnya itu makin ke atas, kayak tadi di hipotalamus, dia akan memberikan feedback positif. Apa itu maksudnya feedback positif? Artinya, makin dia di atas, dia bakal merintahin organ endokrin di bawahnya untuk bekerja lebih banyak. Jadi nanti si hipotalamus, dia akan menghasilkan releasing hormon tuh ke hipofisis. Nah, hipofisis, kita ambil contoh ya, satu, dia akan menghasilkan nanti TSH, thyroid stimulating hormone. Jadi kita ambil sini ya. Pertama ada TRH, thyroid releasing hormone. Ini dihasilkan oleh hipotalamus. Nah, nanti hipotalamus dia akan merangsang hipofisis bagian anterior untuk menghasilkan TSH. Nah, TSH ini thyroid stimulating hormone, berarti dia akan menstimulasi kelenjar thyroid untuk menghasilkan hormon thyroid. Berarti targetnya siapa? Targetnya adalah kelenjar thyroid. Nah, adik-adik lihat ya, ini yang aku coret, ini kastanya TRH, TSH, thyroid. Makin dia ke bawah, makin ke arah bawah di sini, dia memberikan feedback positif. Apa maksudnya? Kalau setiap hormon TRH yang dibentuk, dia akan memerintahkan hormon di bawahnya untuk bekerja lebih banyak lagi. Jadi si TRH ini dia merintah, tolong dong buat banyak-banyak hormon TSH, supaya nanti hormon thyroid juga akan lebih banyak. Tuh, ya. Nah, nanti jadi dia kayak efek domino gitu, makin ke bawah berarti makin banyak dong terbentuk hormon tiroidnya. Jadi makin, misalnya nih, hormon TRH-nya ada 2, nanti dia akan memerintahkan TSH untuk membuat 4, sampai nanti hormon tiroidnya terbentuk sampai 8 gitu. Nah, sampai nanti hormon tiroidnya sudah cukup, si hormon tiroid ini akan memberikan feedback negatif. Nah, apa itu maksudnya feedback negatif? Hormon tiroid ini, si kelenjar tiroid, dia bakalan ngasih saran ke si gubernurnya, udah dong cukup dong perintahnya, kayaknya hormon tiroidnya udah banyak nih gitu. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau feedback positif, ini maksudnya hormon yang berada di sentral itu berarti berada di otak, dia akan mempengaruhi hormon yang di bawahnya. Jadi makin ke bawah makin banyak nanti hormonnya. Sedangkan hormon di perifer, contohnya ini di target-target organ tadi, yang adik-adik lihat ada gambar di leher, ada gambar di adrenal, ada gambar di ovarium, ada gambar di testis, ada gambar di pankreas. Nah, semua organ-organ di perifer itu tadi, dia nanti akan menghambat kerja hormon di sentral. Kalau misalnya dia ngerasa sudah cukup jumlah hormon yang di perifer. Itu ya. Nah, apa gunanya? Kenapa sih harus ada pembatasan? Kenapa sih harus ada pemerintahan supaya lebih banyak kadar hormonnya? Nah, ini jawabannya. Next. Selanjutnya. Nah, ini dia. Gunanya mereka tadi itu saling punya feedback positif, feedback negatif, gunanya untuk homeostasis. Apa itu homeostasis? Jadi homeostasis itu merupakan keadaan stabil dari tubuh kita. Jadi tubuh kita itu dia harus mempertahankan fungsinya dalam kondisi homeostasis. Homeostasis itu kondisi stabil tubuh kita. Jadi tubuh kita itu dia nggak boleh terlalu berlebihan kadar hormonnya, dan nggak boleh juga terlalu kekurangan. Nah, ingat ya, hormon-hormon ini tadi, dia punya targetnya sendiri-sendiri. Contoh, kayak insulin, dia punya target untuk gula darah. Jadi nanti dia akan gunanya untuk menurunkan kadar gula darah. Nah, nanti ada lawannya dari insulin. Nah, nanti kita bahas ya di slide selanjutnya. Apa sih gunanya mereka itu saling punya lawan? Tuh, apa sih gunanya tadi ada feedback negatif ini? Gunanya untuk ini, mempertahankan homeostasis. Supaya tubuh kita itu seimbang, nggak terlalu lebih, nggak terlalu kurang.
itu ya. Jadi terlalu berlebihan nggak boleh juga untuk tubuh kita. Oh misalnya, bagus dong kalau hormon insulinnya banyak, jadinya pasiennya lebih sehat. Enggak, jadi jatuhnya nanti gula darahnya lebih sedikit. Tuh. Jadi nggak boleh terlalu berlebihan, nggak boleh terlalu sedikit. Jadi nggak boleh terlalu kaya, nggak boleh juga terlalu miskin. Sedang-sedang aja, gitu ya. Nah, jadi setiap hormonnya itu nanti akan memiliki hormon lawan. Selain feedback, mekanisme homeostasis itu nanti dia juga punya hormon antagonisnya. Jadi dia punya lawannya. Ya. Nah, nanti kita bahas siapa-siapa aja lawannya. Gimana gunanya lawan-lawan ini? Apa sih gunanya lawan-lawan ini? Gunanya untuk mempertahankan fungsi tubuh kita. Supaya tubuh kita itu masih dalam keadaan yang optimal untuk bekerja. Supaya dia masih di range tengah-tengah tadi. Nggak terlalu tinggi, nggak juga terlalu rendah. Ya. Nah, goals dari si lawan dan feedback ini gunanya untuk mempertahankan homeostasis. Ya. Nah, tadi kan aku udah cerita panjang lebar tentang organ endokrinnya, tentang apa itu fisiologi, tentang gimana sih cara kerjanya hormon, sampai ke proses homeostasis kayak gini. Ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita bahas tentang masing-masing hormonnya, kita selingan dulu ya. Jadi, ada iklan, keren gitu. Kayak misalnya kalian lagi nonton, tiba-tiba ada iklan bentar gitu ya, rehat bentar. Jadi ada iklan nih. Jadi kita masih membuka adik-adik untuk pendaftaran bimbel Medclass ini sendiri, gitu ya. Nah, adik-adik, kalau sekarang, kemarin kan beberapa webinar sebelumnya, 3 webinar sebelumnya, sama webinar sekarang, adik-adik cuma dapat kulit-kulitnya doang nih. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik mau tahu dalamnya gimana, adik-adik coba daftar ke Medclass gitu. Karena nanti kalau misalnya adik-adik daftar di Medclass, bakal kita jelasin lebih rincinya lagi dari si masing-masing bagiannya ini. Fisiologi kita bakal jelasin lebih detail lagi, anatomi bakal kita jelasin sedetail-detailnya, histologi bakal kita jelasin juga sedetail-detailnya. Kalau sekarang adik-adik cuma dapat kulit-kulitnya doang gitu. Ya. Oke, ini udah ya, udah aku jelasin juga tentang frequently asked question-nya, berapa harga bimbingannya, terus gimana cara pendaftarannya, selanjutnya. Oke. Jadi ini kelebihannya, kenapa sih adik-adik perlu ikut bimbingannya di Medclass ini? Jadi adik-adik bakalan tahu lebih duluan dibandingkan di kampus, gitu ya. Nah, terus kalau di UNAN itu kan ntar ada skenario tuh, ataupun di universitas lain, adik-adik bakal bisa diskusi sama tutor-tutornya gimana cara membahas skenario-nya, sedetail-detailnya, mulai dari terminologi sampai nanti learning objektifnya, ya. Nah, modulnya nanti karena kita sekarang lagi masa pandemi COVID-19, nanti si modulnya ini bakal kita kirim secara soft file nanti ke adik-adik, ya. Selanjutnya, oke. Jadi, adik-adik, kita tunggu ya pendaftarannya nanti di bimbel Medclass. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke materi kita. Selanjutnya, oke.